Teman nalar, soto yang ada di hadapan saya ini sudah eksis sebelum Indonesia merdeka. Ini dia soto Haji Ma'ruf. Nah teman nalar, ini dia soto Betawi otentik di Soto Haji Ma'ruf. Dan sekarang saya sudah bersama dengan pengurus Soto Haji Ma'ruf generasi ketiga, Mas Mufti. Selamat. Sekarang kan kita lagi makan siang. Selamat siang Mas Mufti. Selamat siang. Nah sekarang katanya Soto Haji Ma'ruf sudah eksis, sudah ada sejak tahun 1940-an. Betul Ya. 40 berapa? 42 lah mungkin ya, kurang lebih. Mas Mufti aja masih ini. Saya ya, belum lahir Iya. waktu itu. Indonesia pun belum merdeka waktu itu kan Mas. Nah sekarang boleh ceritain sedikit nggak? Ini makanannya yang di hadapan kita itu yang katanya soto Betawi paling otentik yang ada saat ini. Bisa diceritain nggak Mas? Ini yang bikinin otentik itu apa sih sebenarnya? Yang pasti ini dari resepnya ini dari tahun 40-an sampai sekarang itu nggak pernah berubah gitu. Nah sampai mungkin nih sedikit aja nih gitu ya info gitu ya. Jadi sebenarnya soto Betawi itu isinya adalah jeroan, emping, ya kan, daun bawang, bawang goreng, sama kuah gitu yang pasti kan. Nggak ada kentang sama tomat. Oh gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi basicnya dan kenapa ceritanya mungkin jeroan, kan dulu kan jeroan itu dianggap sebenarnya ya nggak bukan buangan lah gitu. Nah tapi ternyata sama orang Betawi ini diolah dan enak gitu. Nah kenapa sekarang mungkin kenapa sih kok sekarang ada kentang sama tomat? Nah, sekarang kan jangankan daging, jeroan aja harganya lumayan mahal kan. Nah, gimana caranya untuk orang ngejar harganya ya masih terjangkau mungkin sekarang 20.000, 30.000 gitu. Dengan kita pakai yang resep jadul kayak nggak memungkinkan. Akhirnya mau orang ditambahin kentang sama tomat gitu. Nah, jadi sebenarnya harusnya kalau namanya soto Betawi yang otentik nggak ada tuh kentang sama tomat. Ya benar-benar yang isinya yang sekarang ada di hadapan Bener. Coba kita lihat ya nih, tuh teman nalar. Terus sekarang ini juga istimewa, kita duduk di meja ini, di belakang kita sudah ada Bapak Haji Ma'ruf bin Sahib bin Baru bin Nami. Ya. Berarti inilah beliau kakek dari Mas Mufti. Ya, betul sekali. Terus untuk resepnya sendiri berarti dulu dari kakek Mas Mufti, Pak Haji Ma'ruf sendiri yang bikin atau emang turun-temurun keluarga atau gimana nih Mas? Kalau misalkan resep nih, jadi tuh sebenarnya tuh kalau dibilang turun-temurun mungkin ini makanan Betawi, asli Betawi. Jadi ini makanan sehari-hari aja gitu. Jadi kalau dibilang turun-temurun dari atas bisa jadi gitu. Dan soto Haji Ma'ruf ini kenapa kita bilang soto Betawi Haji Ma'ruf? Karena ini adalah resep dari keluarga Haji Ma'ruf. Jadi kayak di sini nggak cuma ada soto, ada laksa gitu. Nah itu tuh makanannya, resep-resepnya itu yang dari kakek gitu. Kayak nih soto Betawi ini kalau kita ngomong soto Betawi ya, ini warnanya putih kecoklatan, ada juga yang warnanya kuning gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Mungkin setiap orang Betawi punya gayanya sendiri untuk masak si soto Betawinya. Sebenarnya seperti itu. Ya benar makanan sesuai makanan keluarga, ya. Family tradition. Ya, gitu. Nah sekarang coba ya teman nalar, saya cobain soto Betawi yang otentik. Nah tapi yang kuahnya sendiri nih, Mas Mufti. Kan banyak ya, di luar sana ada kuah katanya ada tambahin mentega lagi lah, tambahin samin lah atau apa. Iya. Nah sebenarnya kalau misalkan yang bikin berbeda atau paling otentik itu kuah yang seperti apa sih? Ini sambil makan ya, sambil saya cerita gitu ya. Jadi kalau kita bilang otentik, mungkin basicnya ya soto Betawi ya santan. Basicnya tuh santan gitu, santan ya kan, rempah-rempah, kuah kaldu lah. Nah, soto Betawi ini juga ada uniknya juga nih Mbak nih. Ternyata saya diceritain sama orang tua, kakek itu pas jualan di Menteng ya kan, pas tahun 60-an, cuman udah nggak gerobakan, udah nggak dipikul. Udah mulai bertempat lah tahun 60-an itu. Nah, dia itu dagang lagi rame-ramenya, kalau meres santan lagi nggak memungkinkan. Kenapa nggak memungkinkan? Pertama, pasar jauh, ya kan. Kedua, selain pasarnya juga jauh, alat-alatnya masih tradisional. Mesti diparutnya, bukan pakai mesin parut, ya kan. Habis diparut, dia mesti diperes lagi gitu. Itu kayaknya waktunya nggak memungkinkan tuh. Sementara tamu lagi rame banget nih gitu kan. Gimana nih biar cepet? Dipakein lah sama dia kuah susu. Oh gitu. Iya. Justru karena keterbatasan malah jadi nilai unik tersendiri. Nilai unik, dan uniknya lagi sebenarnya dari zaman kakek sampai orang tua
itu dirahasiain. Oh Jadi gitu, kenapa? kok ini soto Ma'ruf gurih, padahal Iya. dia nggak pakai MSG gitu ya zaman sekarang gitu ya. Kok Iya. bisa gurih? Pokoknya kalau kata kakek sama babe ayah saya gitu, udah lu tinggal makannya pokoknya terima enak Rahasia gitu. dapur, Ini rahasia dapur rasanya nih. di situ ya. Gitu. Tapi biasanya ditambah-tambahin apa sih? Biasanya kan suka ada makanan yang do's and don'ts ya. Ada yang boleh tambahin, ada yang enggak. Nah kalau dari soto Betawi ada nggak sih? Nah kalau di sini tuh kita tuh cerita dari tamu gitu ya, Iya. ini sebenarnya sesuai selera gitu. Oke. Kita pernah bikin kuahnya agak kuat gitu sebenarnya. Kalau biasanya soto Ma'ruf kuahnya tuh kalem mbak, gitu kan. Saya menerima inputan-inputan kok rasanya kurang kuat nih misalnya gitu kan. Saya bikin rasa lebih kuat. Ternyata inputan dari tamu nih, tamunya bukan tamu yang baru kayak datang, malah langganan yang udah sering lah gitu. Iya. Dia datang, dia ke kasir, dia bilang, gue kalau makan soto mau lebih asin, Cari yang lain. gue pakein garam. Oh. Gue racik pakai garam. Kalau gue mau pedas, gue pakein sambal. Kalau gue mau manis, gue pakein kecap. Jangan lu rubah-rubah lagi resepnya. Jadi sebenarnya kita bakal ngasih rasanya agak kalem. Tapi kalau emang mau lebih asin, lebih manis, lebih pedas, ya Kreasi lagi. sendiri. Yang boleh ya sini. Nah, tapi kan kita udah nyobain ini sedikit nih, Mas Mufti. Dari sana kita udah lewatin ada dapur di depan. Ya. Boleh nggak kita lihat? Tadi udah diceritain nih rahasia resepnya apa. Tapi Kita mau kalau- lihat isi-isinya apa Iya, aja. rahasia dapurnya langsung boleh nggak nih? Boleh. Ya? Nanti Dia langsung kita ya. ke sana. Tapi satu center dulu ya. Nah, teman Alar kita bakal geser nih ke dapur, jadi langsung aja yuk kita lihat rahasia dapur dari soto Haji Ma'ruf. Nah teman Alar, sekarang aku minta Mas Mufti ngeracikin makanan khas lainnya di sini, yaitu Ya, laksa Betawi. laksa Betawi. Nah silakan Mas Mufti, aku mundur ya, Ya, silakan. jadi Apa nih di bedanya sini sama nih, laksa lainnya? Laksa Betawi itu kita tuh cuman ada ketupat, bihun, kentang, telur, kemangi, kucai, sama emping gitu. Nah kalau dibilang ceritanya sedikit nih, laksa Betawi ini sebenarnya makanan keluarga Haji Ma'ruf pas lagi Lebaran. Jadi kita kalau Lebaran selain ketupat sayur gitu ya, kita harus ada laksa ini. Ini menu istimewanya. Menu istimewanya gitu ya. Sama yang pentingnya sebenarnya ini nih, Mbak nih, kuahnya ini. Nah kuahnya ini nih terdiri dari 28 rempah-rempah, lengkuas, salam, serai, jahe, temu kunci, temu mangga, banyak deh gitu. Jadi kuncinya di kuahnya ini itu. gitu. Ini kan laksa Betawi sebenarnya seperti ini Mbak, ya kan? Nah kita itu sebenarnya kenapa sih kok nggak ada proteinnya gitu ya, kayak daging-dagingan. Nah kalau lagi Lebaran, biasanya kita makannya pakai semur. Selain semur, kita biasa pakai sate. Nah biasanya kalau misalkan tamu yang datang, itu saya kasih tahu, biasanya kita makan laksa Betawi ini ada sate kambing atau sate sapi, sate ayam yang selera aja gitu. Ya, itu pendampingnya. Pendampingnya. Gue ini udah gak sabar nih buat nyobain si laksa Betawi juga. Tapi sebelumnya mau nanya juga nih Mas Mufti, kan tadi kan disiapin makanan sini nih fokus ke makanan, tapi kalau kita nengok ke sebelah sana, di dinding banyak banget pastinya ada toko-toko yang datang, terus abis itu ada penghargaan sertifikat juga. Nah ini dia teman Alar yang tadi kita udah bilang, udah kita intip dari kejauhan, surat penghargaan sama ada ini ya? Artikel jadul. Lawas. Ya. Nah ceritain dong ini yang tadi Mas Mufti. Kalau ini masih asli nih Mbak nih, kalau dibuka ini kertasnya masih kertas tahun 63. Ini penghargaan ketika ikut kuliner pasar malam gitu yang diadain oleh Bu Fatmawati Soekarno. Kita ke sini dulu sedikit. Nah, ini kalau dibilang tadi gerobak, sayangnya gerobaknya pas lagi sama kakek ini udah nggak ada. Oh. Tapi ini bukti kalau emang kita jualan dulu emang beneran awalnya di gerobak. Bahkan gerobak Dipikul, iya. Bukan yang gerobak yang didorong, mesti dipikul gitu. Nah, ini kakek jualan dan ejaannya pun masih ejaan Belanda ya. Iya. Di sini aja tejikini gitu Iya. sana. Tuh. Dan ini juga dan konsisten dari awal melestarikan budaya dan menjawab tantangan-tantangan. Jadi dari tahun ke tahun itulah Iya. yang memang terus dilestarikan Betul sekali. oleh Haji Ma'ruf ya Mas Iya. Mufti. Nah itu dia teman Nalar. Semoga teman-teman Nalar juga di luar sana semakin terinspirasi untuk melestarikan Ya. dan kalau nggak paling enggak untuk mencicipi soto Haji Ma'ruf. Oke, terima kasih Mas Terima Mufti kasih. sudah
memberikan kita dan mengungkap rahasia rasa di balik soto Haji Ma'ruf hari Terima ini. kasih, Mbak. Nah itu dia teman nalar, rahasia di balik rasa soto Haji Ma'ruf. Dan jangan lupa untuk teman-teman nalar untuk subscribe, like, dan komen di YouTube Nalar TV. Terutama jika teman-teman nalar punya nih restoran ataupun tempat makan yang ingin diungkap rahasia di balik rasanya. Sampai jumpa!